Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda firasha was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lanaa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara Walimatul Arush. Ingkang putri, semoga anak yang dinikahkan ini bisa membina keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Karena semua kita berusaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Apa sakinah itu? Berasal dari kata sakana yaskunu. Orang alim menerjemahkannya itu tenang, damai, adem, ayem, tentrem. Dan itu adalah salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membina rumah tangga yang sakinah, bertemunya dua pasangan, laki-laki dan perempuan, itu termasuk ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diwacakakan min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diciptakannya manusia dalam kehidupan berpasang-pasangan. Jadi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan rumah tangga ini termasuk ayat yang tidak tertulis. Jadi bakal jare wong ngaji mah konene ayat ki dibagi loro. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat itu jelas ditulis oleh para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi kitab suci kita, inggih punika kitab Al-Quran. Itu ayat yang tersurat. Dan untuk mempelajari ayat yang tersurat itu tidak perlu waktu lama. Sekarang sudah ada metodologi hebat, 100 hari bisa membaca ayat Allah yang tersurat. Ya, ayat Allah yang tersurat. Tapi untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat itu memerlukan waktu puluhan tahun untuk satu ayat. Apa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat? Itu adalah lingkup kehidupan kula lan panjenengan sami, baik alam ataupun kita manusia. Itulah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat. Jadi pepohonan itu juga termasuk ayat Allah yang tersirat. Untuk mempelajari pohon pisang saja itu perlu waktu 30 tahun. Belajar tentang ayat Allah yang namanya pisang perlu waktu 30 tahun. Sekolah tuh. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Paham belum tentang pisang? Bagaimana kira-kira nanam pisang ketika buah ke selatan semua. Ya, jare wong ngerungkang mah kira-kira ya uwe ngalor ngalor kabeh wiwitan iki. Ya kan kira-kira buahnya besar-besar, manis. 12 tahun nggak cukup. Perlu naik ke universitas, ambil jurusan pertanian. Ya, dari jurusan pertanian dipelajari tentang jenis-jenis tumbuhan, terutama pisang. 4 tahun sampai 5
tahun. Berarti berapa tahun? 17 tahun. Paham belum tentang pisan? Durung apa-apa masih atuh. Harus ada disertasi. Masuk ke S2. Berapa? Paling cepat 2 tahun. Berarti 19 tahun. Paham belum tentang pisan? Masih atuh. Harus ke penelitian lagi. Bisa nggak ditanam melalui biji? Bisa nggak nih pisang ini dinikahkan antara pisang raja dengan pisang Ambon? Nanti tumbuhnya akan menjadi pisang apa? Terus diteliti 20 tahun. 19 ditambah 20, 39 tahun baru paham tentang bab pisang. Akhirnya menjadi profesor, arane Profesor Gedang. Itu baru tentang ayat Allah Subhanahu wa taala kan rupanya gedang pisang. Berarti profesor gedang itu baru tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa tumbuhan turung sing meneliti tentang hewan-hewanan. Ya kan meneliti kambing, meneliti ayam. Bagaimana ayam itu bisa hidup padahal ayam itu binatang lemah tapi populasinya masih terus terjaga. Ya kan lihat lagi binatang coro. Ya kan urip di tempat sampah kotor tapi tidak pernah terkontaminasi. Belilok lenger, disemprot apa baik beli mati mati. Belajar tentang kehidupan coro. Oh, ternyata setelah jadi profesor, coro itu bisa hidup. Kenapa? Karena paru-parunya ada 2. Di sini ada antenanya 2. Untuk apa? Untuk mendeteksi alam yang ada di sekitarnya. Kenapa? Bahkan gelimpang beli bisa tangi maning. Itu diteliti tentang coro. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang coro. 39 tahun sampai 40 tahun akhirnya mendapat gelar profesor, arane profesor. Oh, paduan bae sampean mengarani ki. Belajar tahunan jadi profesor coro. Iya, alhamdulillah. Nah, ini termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan, dipertemukannya laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga yang sakinah. Itu juga termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang mampu ya kan membuat sebuah teori bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah. Belum ada satu profesor pun. Keluarga sakinah harus begini, begini, begini. Satu profesor pun belum ada. Kenapa? Karena beda tempat, beda tata cara. Ya kan, sejen gena, sejen adate, sejen negara, sejen budayante. Pernikahan yang di negeri Arab dengan negeri Indonesia itu sangat jauh berbeda. Ini bahkan di Arab pengantin lanang arep ngelamar ditakoni dikit, duwe penghasilan berapa per bulan. Nanti istri kamu dikasih belanja per bulannya berapa juta. Itu dipertanyakan karena nikah itu adalah akdun. Akdun itu adalah transaksi. Ya, nikah ini kan tanpa transaksi. Biasa nikah dengan modal bismillah, menggawe beli penghasilan langka. Yus wani-wani ngurungkang dilawan. Iya, yang penting kawin dikit gampang lah. Usaha mau lah nyusul kun mah. Iya, di Arab nggak bisa. Harus jelas dulu penghasilan per bulannya berapa. Ya kenapa? Karena istri itu betul-betul tanggung jawab suami. Wadon tinggal kari meneng, masak siapa kewajibannya? Kewajibannya wong lanang, bersih-bersih rumah, kewajibannya wong lanang. Ini ngerungkang wong wadon kabeh. Iya kan? Lah ya iya, makanya kenapa? Ya di Arab orang ya seorang laki-laki, seorang suami berkuasa atas rumah tangganya karena seluruh kegiatan rumah tangga itu adalah kewajiban suami, termasuk menyusui anak itu kewajiban siapa? Suami. Makanya suami itu harus bayar pada istri ketika lagi nyusuin tuh. Ini bayar beli. Oh, kayak iya ya begitulah. Ya kenapa? Ya itulah kehidupan yang berbeda. Kenapa? Rumah tangga di tanah Arab itu adalah akdun kontrak. Akhirnya ya harus jelas dong berapa. Nah, di sini bahkan ning kene wilayah Rungkang, Brebes, Tegal, Cirebon, Indramayu, Kang arah rumah tangga iku Brian Nurip.
Sing wadon teka nggawa numpang, sing lanang teka nggawa alu, maka ya bareng. Sing lanang ngodel beca, sing wadone dagang pindang. Lalu siapa yang berkuasa? Ya makanya jangan sok kuasa. Karena kehidupan rumah tangga itu berbeda. Karena kita bergerak sama-sama. Maka itulah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Itu ayat diciptakan manusia berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya hidupmu damai, supaya hidupmu adem, ayem, tentrem. Jadi keluarganya itu adalah keluarga yang sakinah. Titik. Kenapa bisa sakinah? Di sini ada syaratnya, wa ja'ala bainakum mawaddah. 1. Terus warahmah. 2. Jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, syarat pertama, lanange demen, wadone demen. Bahkan uang masih pada demene wis beli bakal geger, adem, ayem, tentrem. Kenapa? Karena rasa cintanya itu masih kuat. Tapi ketika ungkapan mawaddah, Allah menggunakan kata ja'ala. Ketika dalam hal berpasang-pasangan, Allah menggunakan kata kholaqa. Nah, bahkan wacana yang terjemahan depan pada kholaqa menjadikan, ja'ala menjadikan. Tapi ketika wong ngaji beda, kholaqa menjadikan tapi dengan tidak melibatkan makhluk. Wis ketemu mandeng demen pasangan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya urusan jodoh kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melibatkan manusia. Dijomblangi teman-teman kawine karo wong sejen nih lho. Demenane karo tanggane, kawinane karo wong kana nggak ngerungkang ketemu karo wong Medan ning Cengkareng bisa ketemu nih. Iya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbicara pasangan, Allah menggunakan kata kholaqa karena manusia tidak dilibatkan. Ujuk-ujuk sing ngarane demen. Ya walaupun dalam ungkapan Jawa itu sering mengatakan witeng tresno jalaran soko kulino. Ya memang betul, tapi yang ternyata sering ketemu karo tangga yang orang demen-demen acan. Ini padahal sering ketemu, tapi ketika Allah tidak menaruh rasa cinta yang bubah, malah ledek-ledekan be temen gak kita harus sira blesak kayak konon. Iya kan? Iya, ya itulah rasa cinta. Tapi dengan seseorang yang kadang-kadang kenal juga enggak, baru pertama kali pandangan mata langsung malam terbayang, iya kan? Malam terimpi, siang selalu terbayang, malam terimpi. Siapa yang menaruh rasa itu? Maka Allah menyatakan dengan kalimat kholaqa. Ya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika membina keluarga sakinah, Allah menjadikan kesakinahan itu dengan apa? Dengan rasa cinta. Tapi ketika Allah menyatakan cinta dengan kalimat ja'ala. Apa ja'ala? Sama maknanya menjadikan, tapi dengan melibatkan makhluk. Jadi bakal Gusti Allah gegawian tanpa makhluk awet mangsa wurungan. Tapi ketika melibatkan makhluk nggak awet. Allah menciptakan matahari, khalaqas syams, khalaqal qamar, bukan ja'ala karena nggak melibatkan manusia. Ya kan, khalaqan nahar, khalaqal lail. Allah menciptakan siang, menciptakan malam. Manusia terlibat enggak? Enggak terlibat. Makanya awet beli rusak-rusak. Bahkan beli melibatkan manusia. Kalau tidak melibatkan manusia, bikinan Allah tuh awet. Sing arane srengenge awit pertama kali metu sampai dinakian ilok di servis beli. Durungan srengenge mandek ning tengah-tengah beli mangkat-mangkat. Benar? Bener, selalu standby. Jam sekian muncul, jam sekian tenggelam. Anak pengumuman sukiki srengenge mandek jam loro. Pernah enggak? Enggak pernah. Tapi kalau bikinan manusia
Subhanallah sih karena PLN ada udan rada gede be mati. Iya kan? Ya itu buatan manusia. Kalau bikinan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin rusak. Nah, makanya ketika Allah menyatakan kalimat mawaddah, Allah menggunakan kata ja'ala. Ja'ala, Allah menjadikan tapi dengan melibatkan manusia. Siapa manusia itu? Adalah yang membina keluarga itu. Tuh, berarti mawaddah bisa rusak. Yang namanya cinta semakin hari semakin habis, semakin hari semakin berkurang. Loh, kok bisa? Ya sok bae takonan ning sing wis rumah tangga. Demen, sayang, cinta, lagi pengantin anyar. Pengantin baru masih sayang, masih cinta, tapi pengantin bari. So, ngurumah tangga wis 40 tahun masih demen, di demeni apa nek peot kayak kondonku. Tapi kenapa rumah tangganya tidak bubar? Itu yang namanya rahmat Allah. Jadi mawadah tuh bisa habis. Ya berapa? Yang nggak urusan berapa. Siapa yang mampu memperpanjang kapasitas mawadah, berarti mawadahnya akan bertahan lama. Tapi sebuah keniscayaan mawadah itu akan habis. Ongkon blintoke kriyen rumah tangga 30 tahun umai bareng mancing lawang Arab ndeleng raikun. Mancing lawang guri raikun mancing 30 tahun. Akhirnya yang entok demene saya lawas saya entok, saya lawas saya entok. Akhirnya cinta itu habis. Begitu cinta itu habis, maka Allah menurunkan rahmat. Makanya kenapa rumah tangga itu bisa bubar? Ketika mawadah itu habis, rahmatnya durung teka. Budolan mendik si rahmat. Iya, yang terjadi dalam kehidupan, kenapa rumah tangga itu bubar? Saat mawadah itu habis, rahmat Allah Subhanahu wa taala belum juga datang. Makanya di titik garis awal kehidupan rumah tangga, apa? Kita melangkah jangan sampai salah langkah. Jadi nek urip ki kacau, jadi nek urip ki susah. Kenapa? Karena kita seringkali mengambil langkah awal yang salah. Catur bisa nek kalah, langkah awalnya salah. Ketika langkah awalnya itu sudah salah, manakah nek ruwet kabeh. Ya itulah kehidupan. Iya kan sekarang ya saudara-saudara kita pada naik haji, sekarang sudah mau pulang. Kenapa kita nggak naik haji? Ya haji itu mahal. Kata siapa mahal? Mahal itu karena kita tadinya salah langkah. Loh, salah langkah bagaimana aja kan? Ya haji itu kan mahal, 60 juta sekarang. 60 juta itu murah. Berapa aja? Kalau kita langkah awalnya benar, berarti sehari itu cuma 10.000 loh. Masih larang pulsane kita tanggal dina. Masih larang utut, iya kan? 10.000 setiap hari. Berarti kalau 1 bulan itu 300.000. Kalau 1 tahun kita ambil genap 10 bulan aja, 2 bulan tidak ngisi, berarti sudah 3 juta. Kalau umur kita sudah 40 tahun, berarti berapa? Berarti murah beli kaji itu. Murah. Kenapa beli munggah-munggah kaji? Salah langkah. Kita memulainya terlambat. Wis kari 40 tahun nembe gawe ONH plus. Ya beli mangkat 20 tahun maning je mangkat. Lah ya iya. Kenapa kehidupan kita ini susah? Karena dimulai dari langkah awal yang salah. Termasuk membina rumah tangga. Apa langkah dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah? Ya tadi ini ayat Allah. Kok bisa aja Kang? Ya memang penting apa menusanya? Lukut mati kabeh menusa sealam dunia. Apa Gusti Allah mari jadi pangeran? Nggak akan pernah berhenti. Jadi sing penting ki Gusti Allah. Kita menusa ora penting-penting nggak mung cuma sok penting. Termasuk membina rumah tangga. Kenapa kacau? Karena rumah tangga kita tidak dibangun berdasarkan lillahi ta'ala. Rumah tangga yang dibangun dengan prasyarat lillahi ta'ala, subhanallah, Allah contohkan itu di dalam
kehidupan. Makanya setiap kali anak pengantin didongakaken, siapa yang disebut adalah orang-orang yang bisa contoh dalam kehidupan rumah tangga. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Ya Allah, jadikan mereka dua berdua ini bagaikan rumah tangganya Nabi Adam dengan ibu Hawa. Rumah tangga yang tidak pernah selingkuh sama sekali. Kenapa? Karena laka wong maning wong ana loro. Rumah tangga yang paling setia dan tidak pernah menikah lagi. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya Bapak Adam, Ibu Hawa. Meskipun penuh dengan ya perjuangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan onak dan duri. Bagaimana tidak menembe pengantin anyar wis dipisah genai. Kenapa? Ya kan peristiwa pengusiran Nabi Adam dari surga. Waktu pertama kali dicipta meneng ning surga, ya kan? Apa saja boleh dimakan. Cuma karena sebuah pelanggaran, akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena mangan buah khuld. Uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Silahkan dan kamu berdiam diri di surga dengan ibu Hawa. Makan apa saja yang ada di surga. Kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Cik sing dipantangi, malah kin sing diserang. Ya makanya dari dulu seperti itu. Dari dulu ya iya. Yang minuman ku masih akeh sing halal apa akeh sing haram? Akeh sing halal. Tapi sing digulati sing haram. Yo menusa aja bengene gak makonot. Apa saja boleh kecuali pohon ini satu. Minuman apa saja boleh. Boleh wedang manis boleh, teh bruk boleh, kopi boleh, susu, aqua, Fanta, Coca-Cola, Sprite, semuanya boleh. Kenapa ngelatisin topine miring? Dia itu manusia. Yang daging itu, yang banyak itu yang halal apa yang haram? Yang halal, daging sapi halal, daging wedus, daging entok, daging ayam, daging manuk, daging onta. Kenapa luruwe daging? Ya boleh, silakan semuanya dimakan. Satu pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Yo kenapa aja kan? Ya itulah iblis. Loh, kenapa? Karena iblis nggak mau Adam terus berada di surga. Harus keluar. Sebagaimana dulu Adam mengeluarkan aku dari surga ini. Gara-gara Adam aku diusir dari surga. Akhirnya iblis punya akses masuk kembali ke surga. Terus membeda Adam nih. Ayo dampangan. Pada waktu itu Adam tetap bertahan nggak bisa. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Adam sampai memakan buah khuldi itu? Karena iblis bersumpah. Wallahi dah. Kalau kamu makan buah ini, engkau menjadi langgeng dalam kehidupan surga. Karena wallahi, ya wis Adam ngepet. Loh kenapa? Karena iblis merintah itu atas nama Allah. Wis aja atas nama Allah, atas nama bupati. Ya kan? Brebes, seluruh kepala desa harap kumpul di pendopo. Datang semua enggak? Ini nembe atas nama bupati. Bisa jadwal bupati atas nama Bapak Haris, ana warung pinggiran lagi hajatan. Ya kan, pengobeng metu. Jare bapak tuan rumah njaluk kopi 5. Dilayani beli. Langsung dilayani. Kenapa? Atas nama tuan rumah. Makanya awas besok iki ketagihan. Kenapa? Ya namanya atas nama itu bukan sekarang, dari dulu. Siapa yang pertama kali memulai atas nama? Iblis. Makanya bahkan yang kene wong ora dikongkon terus ngomongnya dikongkon berarti atas nama. Berarti masih rombongan turunan sampean kan terkasih ngomong. Ya iya, makanya Adam tergiur. Kenapa? Karena iblis menyatakan wallahi.
Dan pada waktu itu belum ada makhluk yang mengatasnamakan. Iblis sudah mengatasnamakan. Makanya Adam ya priyen. Wong lagi pengen sih orang. Wis jare Gusti Allah ega oli. Akhirnya marah kan Nabi Adam karo ibu Hawa. Maka cerita tentang hul kan macam-macam. Ada sing ngarani kayak buah anggur, ada sing ngarani uwo maning ya nenem maning, rogol maning uwo maning ya nenem maning. Jadi buahnya itu selalu ada 6. Maka ketika Bapak Adam dan Ibu Hawa nyampe di pohon khuldi itu, maka 3 diambil Ibu Hawa, 3 diambil oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Karena wong wadon mau sudah nggak mikir panjang, maka wong wadon masih penting anak lep. Wis karena tidak memakai pikiran tapi memakai rasa. Maka wong wadon mah wis pengen ya wis dipangan bae, wis ora mikiri arep duit sing di arep duit sing di, pokoke mah duit. Maka wong lanang kan mikir, nggak kan sok ditinana sing ngake utang bangki wong lanang ta wong wadon. Hoi. Ya karena wong lanang mah padawa mikire lah menutang bangkien setorane priwen anune priwen. Wong wadon sing penting ana duit dikit, gampang nyaur mah. Nah ya iya begitulah kejadian awalnya. Ibu apa ya juga nggak pikir panjang, nggak ada buah ya udah dimakan. Nah, makanya dipangan ibu awa langsung loro. Lagi enak-enak dikunyah Jibril teka. Aduh dam siraki. Kongkon banget apa bae ning swarga oli kader siji sing diblolihi. Kaget wong loro. Ternyata dibobodo ning iblis, dibohongin nama iblis. Akhirnya kaget. Makanya ibu Hawa mesti dipakan loro. Maka karena kaget ditekani Jibril mandek ning dada. Maka benjang dadane wong wadon gede-gede menurut buku kinki. Iya bener aja Kang Yambu bener tabelin ngarane ga kitab wong Yahudi orang. Iya karena wedi kaget akhirnya mandeg ning dada. Sing siji wis disik arep dipangan maning karena kaget akhirnya diusupaken didodoki. Loh, dalam kondisi sigar maka benjang endeke wong wadon sigar. Ya kayak ya bener ya kan jari cerita gini. Sing ngarane cerita ya sampeyan ngandel ora oli ganjaran ora apa beli ngandel ya ora dosa ora apa terus iya terus ya kan ya itu yang terjadi. Nah Bapak Adam beda nembe siji gak durung dipangan nembe dikemat kemut akhirnya begitu disentak kaget nyangkol ning gulu maka gulune wong lanang benggol. Oh, ya kayak ya. Jadi untuk membedakan laki atau perempuan, delengan gulu. Wah, aja deleng body lanang gak sekian mau sake sing susune gede rambutnya dawa. Tapi baka gulu nih masih benggol berarti darnengsi bagian dadane megar kelenengane masih. Iya, bahasa lainnya lesi. Maksudnya jangan ya lelenya masih. Iya. Jadi bapak tuh kaget akhirnya nyangkol nih ninggulu itu dodok. Ya itu menurut kitab Israiliyat. Bener ya kalian namanya juga cerita. Orang-orang cerita itu macam-macam. Kebenarannya ya perlu diuji kalau masih dalam sebuah penafsiran. Al-Quran pasti benar, tapi cara menerjemahkan dan menafsirkan Quran itu belum tentu benar. Makanya kenapa pendapat berbeda-beda? Karena cara orang memahami Quran itu berbeda. Umat Islam jangan aneh dengan perbedaan to. Raya jangan rebo jangan kemis ya aku sampeyan pengen mendi kayak wong melarate malah enak luru daging korbannya pindo. Ngerebo mangkat masjid Muhammadiyah, kok kemis mangkat masjid NU kan enak double. Ya tapi jangan berbeda rayanya. Rayanya sama, yang beda itu tanggalnya. Jelas? Sing rayane dina Rebo takbire priwen. Allahu Akbar Allah. Sing rayane dina Kamis? Oh pada. Ora salam alaihim ora. Nggak boleh nyebut nama tuh.
Ya iya, sing rayane dina Rebo ya takbiri Allahu Akbar, sing rayane dina Kamis ya takbiri Allahu Akbar, sing rayane dina Kamis salat Idul rong rakaat, sing dina Rebo ora papat ora. Lihat sama enggak? Sama hari rayanya, cuma tanggalnya aja yang berbeda. Jadi ya udah jangan bikin masalah. Ya kenapa ya? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Orang hidup tuh pasti beda. Cara pandangnya beda, cara memaknainya beda. Ketika kita takon bulan ku apa? Ya bulan ku Jekang Januari, Februari, Maret, benar? Benar. Tapi ada lagi yang jawab bulan itu kalau pertama kali naik itu seperti sabit. Tapi kalau udah di tengah itu bulat. Benar nggak? Benar. Mana yang paling benar? Ya maka itu namanya penafsiran. Maka ketika ada perbedaan penafsiran, satu yang menyatakan bulan itu adalah Januari, Februari, Maret, dan April, yang satunya lagi bulan itu yang berteraba, yang bersinar pada waktu malam hari temannya, bintang satunya lagi, kan beda-beda cara menafsirkannya. Mana yang paling betul? Ya jangan katakan mana yang paling betul. Sampean pengen melu mendi. Udah itu aja. Yang paling benar mana? Jangan sok paling benar. Karena kebenaran itu nanti engkau buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masih nih kene, masih durung pada jelas. Kok bakal wis ning suarga, kasurok malang terika. Neraka sirama wis katon genae. Bahkan ning kene, engkau beda uang malah kita nih sing neraka apa bibirang konene. Ya iya, apa nggak malu nantinya? Ketika kita udah ngejekin orang-orang ternyata kitanya sendiri masuknya ke neraka. Jadi jangan sok hebat wala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci dalam kehidupan. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar memperkirakan. Menurut Muhammadiyah itu hari raya hari Rabu. Sholatnya begini, syaratnya begini. Itu apa? Itu perkiraan. Supaya apa? Ketika banyak aliran, akhirnya mempermudah orang dengan seleranya masing-masing. Sing senenge Muhammadiyah, mangga Muhammadiyah. Sing senenge NU, mangga NU. Sing senenge asyadaten, silakan asyadaten. Saya senang ya muka sapa Arifin gila. Oh silakan. Mana yang benar? Mari kita buktikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja sekian. Lah ya iya, sekarang kan masih bentuk penafsiran. Tarahum fi wujuhihim min asari sujud. Engkau akan melihat dari wajah mereka dari bekas sujud. Seperti apa bekas sujud? Oh ngecap ireng yang nggak bisa. Itu namanya tanda secara physically. Tapi tanda menurut Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas seperti apa? Itu belum ada orang yang tahu. Makanya semua itu dibicarakan nanti fil akhirah. Di akhirat. Makanya kembali kepada sebuah titik. Apa yang terpenting dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia nggak penting-penting amat. Maka kita manusianya yang harus menganggap penting itu Allah. Dunia orang penting. Seolah-olah saja kita ini penting. Ya, jadinya susah karena apa? Karena seolah-olah kita nih ngerti, seolah-olah kita nih bisa. Hingga ketika mati itu kita takut. Kenapa kita takut mati? Karena ketika mati itu kita nggak bisa apa-apa. Emang sekarang kamu bisa apa-apa? Ternyata kita hari ini juga nggak bisa apa-apa. Urip ning alam dunia awite priben ora weruh. Sing gawe sapa empu, ujuk-ujuk ketemu anak ning kita. Emang kita bisa apa? Ya itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna udzuluman jahula. Singaran yang menusa wis karuan dolim goblok pisan. Temenan wa Gusti Allah membakang ngelelece wong dan makhluk dhewe. Wis dolim goblok.
Kenapa jangan goblok? Ya bayangin aja, sesuatu yang mematikan justru tidak ditakuti, sesuatu yang tidak mematikan malah pada takut. Kita mangkat meng tengah-tengah alas, ya kan? Begitu mancing mengjero alas, sampian ki wedi ketemu karo lamuk apa wedi ketemu karo macan? Halo? Wedi ketemu karo macan. Kenapa? Karena kalau kita ketemu dengan macan akan mati dengan macan. Tapi bakal karo lamuk. Wah, masih bisa dilawan. Padahal kenyataan dalam kehidupan akeh endi wong mati kenang macan karo wong mati kenang lamuk. Akeh mati nah, kenapa kita lebih takut macan daripada lamuk? Singawit zaman Nabi Adam sampai dinakin yang mati gara-gara macan bisa dihitung dengan jari. Tapi kang mati kenang lamuk jutaan manusia. Tapi kita lebih takut dengan macan ketimbang ya itulah manusia doluman jahulah wis dolim goblok bisa nilok kaki. Kita takut dengan sapur, kalau nenek mati ditabrak sapur. Ternyata sapure mancing di rumah. Tuh kok bisa? Ya kan metu sing ngerem. Kita takut mati kena ombak, nggak mau ke laut. Ternyata ning Aceh lagi turun ning rumah mati keleb ombak kabeh. Berarti betapa kita tidak punya daya upaya apa? Maka ketika rumah tangga kita ingin nyaman, adem, ayem, tentrem, dari mana titiknya? Mulailah langkah awal untuk apa? Untuk menjadikan generasi kita adalah manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut di doa yang kedua, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa siti Sarah. Ya Allah, persatukan mereka berdua sebagaimana engkau mempersatukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Rumah tangga yang betul-betul dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabiullah Ibrahim waktu itu umur 100 tahun. Sarah pada waktu itu umur 80 tahun. Tapi masih belum punya keturunan. Nih kan makanya Sarah selalu ngomong sama Ibrahim, Kang, ini bagaimana? Di dunia ini yang menyembah Allah itu hanya 3 orang. Aku, ya kan, Ayang Beb, satunya lagi Hajar. Kalau sampian mati, saya mati, Hajar mati. Lalu siapa di dunia ini yang akan menyembah Allah? Itu yang terpikirkan oleh Siti Sarah. Akhirnya jari Ibrahim ya harus kudu pribin maning kita gawe enggal dina ora dadi-dadi. Ya udah kan, nggak ada cara lain. Apa? Engkau harus menikah lagi. Oh, Sarah bengen. Wah, ning laki kongkon kawin maning. Sarah bengen kun mah. Sarah kin mah HP dipereksani bae enggal dina. Ana WA ini nomor siapa ini? Nomor baru masuk nih. Malam-malam main telepon. Sarah kian. Sarah bengen menawani, ayo Kang kawin maning los, bari duwe turunan. Sarah bengen, Sarah kin, lidati. Iya, tapi Ibrahim gaya Ibrahim Rasulullah, Ibrahim Nabi, dudu Ibrahim rungkang. Ibrahim rungkang mau ditawani mangga Kang, ya berat. Ngono ditawani bengkel dina nyelendep bae. Iya kunna Ibrahim. Iya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu Sarah mengatakan begitu, yang kau dikit roh aja main kawin baik. Ya karena mencari pasangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi nanti saya istikharah dulu. Akhirnya Ibrahim istikharah, Jibril turun, wis Ibrahim aja wong ado sing parak bae. Siapa? Hajar. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar atas dasar perintah dari Siti Sarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim kawin maning. Kujo kan rabine loro, ya rabine loro gak ana dasare. Wong sekian ngomong kawin maning ngomongnya sunah Rasul, kampleng dasi suruh ukuran itu.
Loh, apa tidak boleh jangan menikah lagi? Boleh secara hukum Islam, ya mungpunten aja gawa-gawa Nabi. Kawin mah kawin baik sah menurut agama ya sah. Ini juga kita jangan anti-anti banget karena ada orang-orang yang menghendaki, ya kan? Apa yang mereka kehendaki supaya kita umat Islam anti dengan hukumnya sendiri. Mana begitu anak kiai kawin maning geger, hari sini lembuk nih pinggir dalan pada meneng baik. Kenapa yang nikah lagi dibikin ruwet? Ya iya, itu kan pengalaman pada waktu zaman A'agim. Saya melihat bukan A'agimnya yang diserang, yang aku lihat ini syariat Islam yang diserang. Supaya orang Islam itu sendiri anti dengan poligami. Jadi kongkon belajar pinggir jalan baik kan? Ya kan lebih kacau kalau seperti itu. Ya kan? Nah Islam menawarkan solusi-solusi di dalam kehidupan, tapi ketika sampian kawin maning aja nggak gawa hadis. Sekarang ngomong pengen kawin maning pragat urusannya. Sing gawe ruwet kan gawa sunnah Rasul, kampleng dasar seruk. Ya Rasul menikah lagi itu bukan urusan seperti kamu. Beda urusannya. Ya tapi Rasul istrinya banyak. Istrinya banyak saya kan ngesin tutuk membaca sejarah. Pada waktu Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah, istrinya berapa? Satu, cuman istri Siti Khadijah. Rasul menikah dengan Siti Aisyah. Indonesia lagi dengan Sauda, Sofia, Hafsah, Ramlah, Hindun, Zainab, Zuhairiyah. Sawi Rabi tua mati. Jadi bakal temenan ikut sunnah Rasul yang kok ngenteni Rabi tua mati dikit. Krongo. Oh main postpit bae ora kono yo enggak. Lah ya iya. Jadi makanya harus jelas. Boleh secara syariat laki-laki itu boleh nikah lagi secara hukum. Tapi alasannya apa? Ya jangan bawa-bawa hadis dong untuk menyelamatkan dirimu. Enak teman. Gawa-gawa nabi ya kadang-kadang iya wong tuh. Saking pengen selamat ya hadis kanggo ngancam rabine. Ayu mamraatin sa'alat zaujuha tibai wadon bakal dijaluk ning lakine ora gelem maka la'anahul malaika ya maka dilaknat ning malaikat sampai tekan esuk. Waduh ya hati-hati. Hadis kuwen kok kanggo wong wadon aja sampeyan wong lanang sing ngomong. Engko mbok kenyataan dilaknat ning malaikat mati rabine ra. Lah ya iya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun rumah tangga tujuannya apa? Menciptakan generasi yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia membina rumah tangga itu dasarnya itu adalah untuk pengabdian kepada Allah. Maka suamimu adalah titipan Allah, istrimu adalah titipan Allah. Jadi jangan pernah macam-macam dengan titipan Allah. Selama kini kan sampean beli nganggap wong wadon titipane Gusti Allah. Kapan mbak kena dipekat sok harian rumah. Iya kenapa? Ya karena selama ini kita sudah menghilangkan kata Allah. Nggak ada ya, sudah jarang orang yang menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini pemberian dari Allah. Sing anakku kitane sing ngarep. Kenapa bisa sugi? Yo kitane solot menggawe bae. Iya kan? Ya muter-muter bae nyawae amba. Oh ya kan lah banyu tak banyoni, lah oria tak oriani. Akhirnya saya menjadi kaya. Berarti siapa yang menjadikan kamu kaya adalah diriku sendiri. Lalu mana Allah di dalam kehidupanmu? Enggak ada yang menyatakan hadza min fadli rabbi yambu. Bokat kersane Gusti Allah kita dikeligane dadi wong suki. Duwe Rabi Ayu ditakoni kenapa bisa Rabi Ayu mekonon. 40 dina kita ngapalaken. Puasane 40 dina mangan cengkaruk diwiri diilung lo supaya demening kita. Iya kan? Nggak ada yang menyatakan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi sekarang kita kan harus mendapatkan istri soleha. Seperti apa istri soleha di dalam gambaranmu? Ketika kamu memasang standaritas tinggi dalam kesolehan, kamu susah dalam kehidupan. Ya istri soleha tuh yang sing sholat sembayang, sholat wiridane, kiyong sedekah, bakti ning laki, korilok ngumbangi, korilok nyentak, nerima baik, mangsa nemu wakro. Tekang puyu bunteten mangsa nemu wak. Iya kan?
Ya karena terlalu tinggi memasang standar. Jadi Kang, wis istri solehah standarnya apa? Gelem sholat 5 waktu, sembayangnya madep kulon, pragak wis. Iya wis lumayan semono kok. Kuayang lah mun rabine sampeyan sembayang madep ngetan apa beli keguyung wong. Suwang wadon gelem sembayang sedina ping 5 madep kulon wis bersyukur, solehah banget. Ketika istrimu solehah sudah percayalah. Aku akan duitku entok baik bersyukur. Maka sampeyan ngupahi duit 2 juta entok, 3 juta entok. Berarti istrimu cerdas banget. Dia mampu menghabiskan anggaran yang kamu kasih. Desa beli bisa ngentok akan anggaran apa beli komplain ng bupati. Rabina kita ngentok-ngentok na duit bersyukur berarti cerdas. Dia mampu menghabiskan anggaran. Iya boleh. Tenang bu, tak eloni waktu kilma. Apa? Karena tugas seorang istri itu adalah menghabiskan anggaran. Maka jangan pernah berharap ada bidadari di dalam rumahmu ketika engkau tidak menyiapkan rumahmu sebagai surga dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada bidadari yang bertempat tinggal di neraka. Bro. Jadi kalau pengen ada bidadari di dalam rumahmu, syarat pertama, jadikan rumahmu itu surga. Baru ada bidadari. Kalau rumahmu itu bagaikan neraka, maka maaf, bukan bidadari, sekitar wewe gombel. Jadi kalau pengen ada bidadari di dalam rumah, jadikan rumah itu surga. Wong wadon sanjong kan konon ke mah khusus kanggo dangdang 2 juta buat beli skincare aja loh. Anak buat facial ya kan, buat bonding dan lain, silakan nih 2 juta habiskan untuk dandan. Ini yang 3 juta untuk makan. Ini yang 2 juta untuk jajan anak sok. Awan karo wadon di tewas syukurannya enggak. Lah ya iya karena bidadari dalam hidupmu bareng umai neraka, enggo belanja dangdan langka, enggo tuku beras langka, dadak utang ning warung ya wewe gombel, dastere kun bae sing dingko. Surian beli dangdan. Ini bidadari to wewe gombel ke. Nah makanya ketika engkau ingin menjadikan surga dalam hidupmu, maka jadikan rumah itu adalah surga untuk sang istri. Makanya aja belaga-belaga urip saya sudah bisa mencukupi keluarga saya. Kandane karo kita, saya tanya berapa kamu kasih istrimu setiap hari? 200.000. Ya tegeguyu. 200.000 cukup? Ya cukup so terapi nih bocah rungkang. Iya. Lah ya iya wong wadon rungkang dipai 200.000 gemuyu, 1.000 alhamdulillah. Lila dipai saya ketemu meneng baik 20.000 ya ora iya malah tangga di sing ngomong sirama dipai 20 je meneng baik pegel tukare je kita kok bukannya saya nerima tapi pegel tukar ya apa cekin masih dipai majare memangkat kloyong baik segama kudu mateng je kun iya lah ya iya saya ketemu 1.000 cukup. Kenapa? Karena istrimu orang rungkang. Aja 200.000, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta per hari. Cukup. Nggak mungkin cukup kalau istrimu tipe Syahrini. Cukup beli 10 juta sedina. Rabi model Syahrini. Enggak tuku tas bentok. Karena tasnya kan pengennya gambar buaya cilik nih bojoknya. Iya kan? Berapa? Itu puluhan juta loh. Minimal tasnya rombongan kuning kancingnya kayak ada tulisan P bunter 3.500.000 wadon rungkang nah tas toko emas lumayan jadi kita mau lihat dia gak alhamdulillah sakane bakal buaya beberkat akeh pujari bedate ketas kecangkol di kursi belaratan pisan berkat kekonen. Lah ya iya lah makanya bersyukur kula lan panjenengan sampe duwe pasangan, duwe istri wong rungkang alhamdulillah laka duit, tanah duit ya meneng bae kun mana pesegana beras ya tak liwat beras ya langka ya utang maning. Iya. Sing dadi rai ning warung ku sampeyan wong lanang ta wong wadon. Makane wak sampeyan mangkat menggawe wong wadon ngandalaken wong
lanang utang ning warung siapa atas nama neng kok bokat wong lanang teka tak sauri met maning ngemet maning iya beli begitu belado sampeyan teka ora uli duit terus wong wadon sewot pantes beli makanya meneng sirane gede sewotiku udah sing gorai ki wong wadon ning warung kok halo kodong-kodong bakal disuit harga diri tidak regane duh maning si harga diri jadi bersyukur ya tapi wong wadon duit maning bersyukur kalau istrimu masih minta duit sama kamu berarti kamu masih diakui sebagai seorang suami duitnya mas duitnya alhamdulillah ya sekalipun langka ya bakal sering ngomong belangka dumbangi meneng lah ya karena sebuah keniscayaan bakal duit dumbangi sampeyan mangkat kerja terus orang duit ning dalan kepikiran wis sewot ki wong wadon bener enggak nah ketika teorimu terbukti dalam rumahmu kenapa kudu sewot ilmuwan Amerika memperkirakan ini gejalanya ini terbukti akan begitu terbukti seneng beli seneng kenang apa ilmunya kita begitu duwe keilmuan kita menggawe orang oleh duit tekang rumah pasti disewoti bladus di rumah disewoti kenapa begitu terbukti malah kecewa sampean itu kan ilmu kamu ketika di jalan wah orang oleh duit sewot ke wong wadon tekang rumah sewot iya kan nggak bersyukur bakal wong wadon masih jaluk duitnya nek kang duitnya bersyukur kuayang lamun rabine sampeyan jaluk duitnya ning lakine tangga apa beli sesek weteng nah makanya kalau orang yang beriman ini melihat ini titipan Allah bersyukur alhamdulillah bener rabine kita mah galak jakang judes alhamdulillah duwe rabi galak duwe rabi judes kenapa karena tangga lah kasih doyan sono kemungkinan dia selingkuh itu sangat tipis karena judes saya beli kira-kira sok ganti sing doyan aman malah rabi sing sopan sing rada berbahaya ki ora duwe rabi sopan ada tanggane ganteng mangga mampir ada bersyukur rabine sampeyan judes amuk-amuk wae jekan ngong wadon bakal laka duit ngambuk laka beras ngambuk bersyukur ketika wong wadon beras langka duitnya langka terus masih sewot bersyukur kenapa berarti istrimu normal alhamdulillah ya Allah ternyata wadon sing tekawin normal banget buru beras laka duit laka ngamuk sok bayangin mbak kuayang lamun kita duwe rabi duwe istri beras langka duitnya langka anaknya nangis jaluk belanja terus rabine sampeyan cengir hati-hati orang normal pun jadi bakal masih ngamuk alhamdulillah iya tetap dijaga ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala maka lihat istrimu sebagai titipan Allah subhanahu maka nggak ada rasa sakit ngamuk kayak ngapa padahal dalam Islam gampang kan ketika menghadapi istri yang marah istri yang lagi sewot istri yang lagi ngamuk-ngamuk apa syaratnya cuman satu modalnya apa sabar duit butuh sok ngadepi wong wadon lagi ngamuk duitnya butuh modalnya mung siji sabar terus aja teman-teman dirongokaken omongannya wong lagi sewot bangsa nakak udah terus ya kan duduk khotbah duduk sama kader rabinira sewotku tinggalan orang wajib dirongokaken berarti pengpengan bae kuping iya nah, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menghadapi istrinya dengan sabar di saat istrinya marah. Ini manusia paling cepat lamun dadi walia. Syaratnya apa? Hadapi istrimu dengan sabar. Lamun dadi wali gelis dadi wali. Oh, bak amuk-amuk menang apa ya rongokaken, sabar atine. Aja ngamuk, aja nglawan. Insyaallah cepet dadi waline. Mung permasalahane ulu dadi wali tak ulu stres. Lah iya kenapa ya karena itulah kehidupan rumah tangga ketika engkau melihat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala engkau damai dalam hati begitu wong wadon ngamuk yang kamu lihat jangan sebagai istri ini makhluk Allah akhirnya begitu wong wadon ngamuk kan ngucapin alhamdulillah ya Allah hebat temen sampean bisa gawe makhluk model kayak kengin
bisa ngamuk, bisa bebasuh, bisa betak, bisa gawe anak. Ya lah. Lah ya iya, sewot sing gawe tesuk tekan sore baterainya blintok-entok Gusti hebat temen gawe makhluk ini. Sok wayang lamun rabine sampeyan gawean Cina, Pak. Ngedrop apa baterainya. Karena gaweane Gusti Allah ya blintok-entok baterainya. Sewot sing gawe tesuk tekan sore ki malah tambah sore tambah anteng suara. Nah ya iya kapan ketika kula lan panjenengan sami mampu melihat semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mawadah ini masih utuh di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, bersegeralah untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya membina sakinah syarat awal mawadah sudah ada. Suami istri bertemu bukan karena dipaksakan oleh orang tuanya, bukan karena apa-apa, tapi karena saling cinta satu sama yang lainnya. Syarat pertama sudah ada, tapi harus dipertahankan. Sebelum rahmat itu datang, maka pertahankan rasa cinta itu sesama. Sembari menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ibadah, belajar sholat berjamaah sewaktu-waktu. Oh, nenek nyeramai pengantin anyar nanti sholatnya jamaah di rumah, ya masih disepi. Sewaktu-waktu. Non sambil ngecek kondisi istri, kondisi ekonomi, sholat berjamaah. Apa kaitannya kondisi ekonomi dengan sholat berjamaah? Nanti kamu tahu. Begitu maghrib lanang dadi imam, wadon dadi makmum. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Istri nyaut amin. Tenang, berarti beras masih akeh, duit masih butuh. Dari mana taunya? Amine ajek, Wak. Amin. Berarti masih duit-duit, Pak, kamu konon. Lah ya iya bakal duitnya entok, berasnya entok, sampiannya jadi imam waladhdallin. Amin. Berarti berasnya entok. Iya, atau duitnya entok. Yang sing suara amin beda. Lah ya iya, kadang-kadang ulalan baca dengan sampai nggak usah nanya. Nah, duit masih beli bisa jadi takoni cekit tambah maning duitnya. Aja ngomong tok durung. Udah bahkan tok durung aja takon kok terus 50.000 kongkon beli toke sing ngendi. Lah ya iya tapi ketika istrimu soleha, insya Allah uang kita akan bermanfaat. Makanya syaratnya kitanya sing bener dikit. Ya kan ketika engkau berharap istrimu itu menjadi baik, menjadi benar, kitanya dulu yang baik dan benar. Nah, ketika kamunya jahat, kamunya tidak baik, kamunya tidak benar, kemudian istri suruh ikut, berarti istri suruh ikut tidak benar gitu. Nah makanya bakal pengen wong wadone bener, kita nih dikit sing kudu bener. Jangan pernah menuntut orang lain untuk menjadi baik sedangkan kitanya karepe dhewe enak temen. Jadi kalau menginginkan istrimu baik, maka kitanya dulu yang baik. Ketika engkau menginginkan istrimu jujur, kitanya dulu yang jujur. Kita nih dhewe duit dipisah-pisah, ada duit lanang, ada duit wadon. Daya iya, oleh 200 dingekakan 150 panci. Iya kan? Wes saja pendelak-pendelik ngeliat ini uang sampean ora kaca kapira terus. Daya iya, makanya mulailah. Dari mana kita mulai? Dari kehidupan diri kita sendiri, membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebahagiaan kita ketika kita betul-betul menyatakan Allah lah yang terpenting di dalam kehidupan. Kita nggak begitu penting. Dunia, harta, benda penting nggak penting.
Ya kan, kenapa Jakang sampean nggak pernah bangga menjadi ini? Enggak. Loh kenapa? Karena sehebat apapun dalam kehidupan dunia, hargamu itu tidak lebih dari sebotol minuman. Udah dia presiden, karo presiden masih larang banyu aqua. Wah ngaco, wong dadi presiden kudu miliaran, ya makin miliaran sok baik. Jokowi dolan mengarap dakang kana kesasar, ora ketemu karo dalan ning tengah-tengah padang pasir, rong dina rong bengi orang mangan orang minum. Iya kan? Iya, kita teka nggawa banyu aqua sebotol. Jok ngelinginung. Iya. Sok Maria dadi presiden cek tepai botol. Atau ya kita mau si pengen jadi presiden, los tutup nak balik tertawa balik. Milih jadi presiden apa milih banyu sebotol? Beli nginung banyu sebotol modar serok. Mana yang dia pilih? Jadi presiden apa air sebotol? Air sebotol. Berarti untuk apa engkau bangga yang harganya tidak lebih dari sebotol air? Iya sebetulnya simpel cara berpikir, nggak mahal kok kehidupan. Oh banyak uang. Saya sering ngerjain orang-orang kaya itu. Oh, paling sugih neng Romayu, duitnya miliaran. Yo ikut jalan-jalan nanti malam sama saya. Oh boleh Kang, boleh. Kawan yang tengah-tengah alas, nggawa duit 50 juta. Begitu tekang alas, kita nggawa kopi papat. Waduh, enak gitu ngopi. Anak beli los tukuan ning warung, nggawa duit 50 juta kan? Ya, oke, kopi siji wani beli 50 juta. Nggak ada artinya uangmu hari ini di tengah-tengah hutan. Kamu mau apa? Kalau bukan makanan saya, kamu mau makan apa? Berarti nggak ada artinya sama sekali kertas-kertas di dalam kehidupanmu itu. Hari ini saja kamu menyatakan ini penting, pentingnya lebih penting. Tegawan di tengah-tengah alas, Rob. Apa kanggo duit gua? Nora kanggo, arep bayar siapa? Begitu blogodok, arep melayu lo selaka batur mana? Anak kita ning kene, ayo serok melayu. Gak bisa di situ kehidupanmu tidak akan pernah berharga. Makanya sekali-kali mana mang tengah-tengah alas. Supaya apa? Supaya tahu betapa tidak berharganya harta benda jabatan dan lain sebagainya. Menengening desa bae ndeleng pun tuku motor, ndeleng pun tuku mobil, ya deg-deg bae atine. Iya kan? Iya, kenapa? Karena hidupmu tidak pernah ingin jadi dirimu sendiri, kamu hanya ingin jadi orang lain. Wong kan tuku motor, kita pengen tuku motor, kan tuku mobil, kita pengen tuku mobil. Alangkah susahnya hidup yang seperti itu. Makanya hanya orang-orang yang tidak berpikir, orang yang selalu stres memikirkan dunia. Loh kenapa? Yang kita oleh gawe Gusti Allah, dunia Gusti Allah. Iya kan? Sing ngatur Gusti Allah. Nah ngapa kita melu mikiraken? Ya putek karepe dhewe. Entah nggak sing tuku mobil Alphard, kita sing pikiran memperpanjangnya pira. Iya kan? Sekali memperpanjang Alphard itu jual motor NMAX 1, spione bakal keserempet berapa puluh juta. Lamun lecet berapa puluh, ya kan wong edan mikir itunya nih wong. Lah selama ini apa kita gila? Orang dunia ini milik Allah, kita diciptakan oleh Allah, yang ngatur semuanya itu Allah. Terus kita nih lu mikir, emang lu Allah? Ya itulah kegilaan manusia. Makanya Allah menyatakan wa innahu doluman jahula. Wis dolim goblok pikan manusia. Wis werudunya sing gawe Gusti Allah, kita sing gawe Gusti Allah. Kita nek melu mikiraken, pareka karo Gusti Allah, anutan ning ajarane Gusti Allah, yakin hidupmu aman, hidupmu tentrem, hidupmu ayem. Makanya Allah kasih rumus untuk menciptakan sakinah, syaratnya mawaddah. Kalau mawaddah ini akan habis, cepat minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena kenyamanan dan kedamaian hidup ketika kita mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan manusia itu mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita belajar terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenengah kari siji maning dongane gakin-ki. Iya kan Adam alif bainahuma kama alaf baina Adam wa sayyidatina
hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatal Kubra. Ya Allah, persatukan mereka berdua sebagaimana Engkau telah mempersatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Rumah tangga yang damai, rumah tangga yang nyaman. Meskipun Nabi Muhammad oleh rangda, tapi disyukuri. Alhamdulillah. Makanya rangda-rangda sekian lebih menarik daripada perawan. Bang ini gak Kanjeng Nabi rangda nih. Lah ya iya, makane. Ya, dulu Siti Khadijah kan janda kaya. Begitu Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, langsung bikin surat perjanjian yang bertanda tangan di bawah ini. Khadijah binti Khuwailid. Dengan ini menyatakan, seluruh harta yang aku miliki, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, semua aku serahkan kepada suami tercinta. Tingek nakake. Khadijah bengen, serok Khadijah kian. Ya, boro-boro tingekaken. Laki ini modalnya kurang cang di sawah iraku gada. Sawah yang kono bedikit sekin warisan sing bapak. Tukaran dikit Khadijah kian. Khadijah bengen seluruh harta yang aku miliki semuanya aku serahkan kepada suamiku untuk dikelola. Habis gak jadi masalah. Khadijah bengen. Ya kok bisa? Bisa. Loh kenapa? Karena laki ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk Muhammad rungka. Beli tinggal akan bedin tok nakabe kadang-kadang. Lah ya Muhammad kene. Lah ya iya mana dipercaya. Ya Muhammad Rasulullah. Khadijah percaya. Kenapa? Karena Khadijah jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu sudah meneliti. Kenapa? Karena Khadijah itu hafidh Injil. Khadijah itu hafal kitab Taurat. Hafal kitab Injil. Akhirnya dia tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Sing ngawit nom-noman Muhammad kin bu apa Nabi akhir zaman. Akhirnya kirim utusan. Untuk apa? Untuk memata-matai Nabi Muhammad. Siapa? Maisarah. Hei Maisarah, ikuti Nabi Muhammad. Kemanapun dia pergi, kamu harus ikut. Oh, ya berarti dia Kanjeng Nabi karo wong wadon apa Maisarah kulanang. Maisarah yang diutus oleh Siti Khadijah mengawal Nabi itu laki-laki. Dume Maisarah wadon berapa Maisarah itu laki-laki pada waktu itu tuh. Namanya Maisarah. Setiap kali pulang dagang laporan sama Khadijah. Khadijah, waktu dagang itu jaket panas, Muhammad beli kepanasan, dipayungi bening mendung. Terus dagangannya orang ilo kanyang-kanyangan. Sing blesak ditok-tok naning japa. Kun sing blesak raga semono, kin sing bagus raga semene. Begitu anda wong milih, ajakin mah blesak. Mene, anu ne Nabi Muhammad no. Serok Muhammad kene. Sing bosok ya dilak ning sor, sing bagus-bagusnya ning dhuwur. Ya Muhammad kene berarti kun bangun. Ya iya, Muhammad Rasulullah ya enggak. Yang ini ada cacatnya, maka harganya sekian loh. Kenapa ini mahal? Ini utuh barangnya, enggak ada yang sobek. Bahannya asli, ya kan? Iya, enggak ada tiron. Ini asli. Loh kenapa ini sama aslinya? Itu ada yang sobek sedikit, maka harganya berkurang. Akhirnya wong tuku bakal karo Nabi Muhammad, lah kasih nganyang. Wis malah kadang-kadang wae susuk wis. Kelas baik susuk ya. Oh, non wong dagang wajar rewel. Kadang-kadang dagang masih milih aja mak baik. Kon ini jangan aneh rusak kabeh kun waduh. Iya kon ini tinggalkan pelanggan. Terus setiap saat Maisarah itu laporan sampai pada satu titik Khadijah yakin ini Nabi akhir zaman. Makanya sing lamar ki Khadijah. Jadi sing awit bengen wong wadon torok. Yang lamar tuh Siti Khadijah. Terus nikah sama Nabi Muhammad. Berapa tahun Khadijah bersabar untuk menunggu kenabian itu? 15 tahun.
Sampai Khadijah menanti kapan dadi nabi ini suwe temen. 15 tahun sampean makannya sampean bakal rumah tangga. Tahu 5 tahun masih sengsara. Wih, Siti Khadijah 15 tahun ngentenannya. Mau nembe kawinan dawali sebulan bako sih pegel temen duwe laki model kayak kene engkok wah. Durung lawas Siti Khadijah menanti Muhammad sebagai nabi itu nunggu 15 tahun. Karena nabi itu menikah umur 25 tahun, diangkat menjadi rasul ketika umur 40. Berarti berapa tahun Khadijah harus bersabar? 15 tahun. Hampir rumah tangga tahu 3 tahun. Gekir baik. Nggak nanti 15 tahun. Sukses atau tidaknya tunggu 15 tahun. Tapi saya sudah lebih, Kang. Sudah 15 tahun, 40 tahun, Kang. Kita rumah tangga sengsara baik. Ternyata kamu sudah 40 tahun bisa bersabar. Ya emang saya kan sedidik maning ora sabar. Tanggung gak ya sabar aja bubar. Iya kan? Lah ya iya 40 tahun kawinan umur 20. Rumah tangga 40 tahun berarti wis umur pira sekine? Umur pira? Swidak terus arep beli sabar kagok. Lah ya iya karena manusia umur 60 tahun di atas 50 tahun itu para alim menyatakan orang kalau umurnya sudah di atas 56 itu sakit tanpa sebab. Terus apa belara? Sikil lara, tangan lara, mari tangan endase pating sergot, endase mari boyoke jengkeng. Iya, istakal alamin ghairi syai ngerasakaken blenak, ngerasakaken lara tanpa sebab karena wis nanjak kabeh asam urate dhuwur, kolesterol nanjak, wong geger daging korban pun mendelongo, wedi sih darah tinggi nanjak ora. Ya iya, iya kan? Kin pada rebutan nyaten delongo, kolesterol ya, ya iya. Makanya katropil tes kun laris. Lah ya iya, iya tapi sekarang ya makanya korban itu kan ya bakal korban itu bagusnya kambing. Loh kambing ya kan ya kalau memang bagusnya sapi ya tentunya Nabi Ismail digantiin gue sapi beli wedus. Ya tapi sekarang kalau korbannya kambing itu kan nanti banyak orang yang tidak makan daging kambing. Bakal wong melarat mau wis laka urusan Arab sapi harapan wedus sing penting daging. Daurilok mangan daging. Jadi anak ini itu kan wong sugi biasanya. Bakal wong melarat wong laka urusan Pak. Kolesterol gula darah. Mangsa nyerangan yang golongan kun. Wong melarat manusia sing paling sehat, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada gula darah. Kenapa? Karena beli periksa. Lok tes kan. Nah, makanya kamu kolesterol ya ora kita bilang kenapa enggak? Ya karena nggak pernah cek berapa kolesterolnya, berapa gula darahnya. Pernah cek beli? Wah boro-boro cek kamu ya daripada gue ngecek bayar dokter mah itu beras nih wis. Hari mangane solot mau waras kata lah ya iya. Ada makan. Kayak penyakit garap mampir di wong melarat kayak pratin. Celok main celok mono batu dewa wara jadi kono disiram mono. Nah bangsa diobat tanam melarat kunku. Akhirnya penyakitnya bubar lah kasih mampirku. Nah kan alhamdulillah jadi Siti Khadijah subhanallah istri yang paling setia itu Khadijah. Istrinya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul percaya kepada suaminya, cegang dunia kita. Entok akan sampai seluruh harta Khadijah habis. Sewat beli Khadijah. Oh, Khadijah kana mas. Khadijah kene. Kader daung iris 100 bata bebis ribut. Ya Khadijah kene kun mah kuno. Lah ya Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subhanallah wanita yang selalu mengabdikan dirinya kepada sang suami. Moga-moga rumah tangga yang akan dibina oleh anak kita yang satu ini moga-moga menjadi keluarga yang sakinah dengan dasar mawaddah dan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kan disepakati sedongah tiwa.
Iya, ya ada pun pengen ngundang maning yang kok kapan-kapan. Kan ngonon kan siji-siji mau ngaji ku ora. Nah, iya, donga dikira oh doanya begitu. Iya kan? Itu adalah contoh di dalam kehidupan. Maka sebisa mungkin kula lan panjenengan sami meniru contoh yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka saking arah makatan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلاما قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة.